Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Sekarang kita kembali lagi di video pembelajaran spreadsheet, dan di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi lookup. Sebelumnya Ibu minta maaf terlebih dahulu karena mungkin suaranya agak berbeda karena kondisinya lagi kurang sehat. Semoga kita semua tetap semangat ya untuk belajar, dan langsung aja kita masuk ke materi. Jadi dalam fungsi lookup itu kita akan mempelajari dua fungsi. Fungsi pertama adalah VLOOKUP dan yang kedua adalah HLOOKUP. Fungsi VLOOKUP itu merupakan fungsi untuk membaca data dari tabel secara vertikal atau dia kolom, versi kolom. Ya, jadi namanya aja VLOOKUP. Ya, cara gampangnya itu adalah VLOOKUP itu kan depannya V ya, berarti dia secara vertikal. Sedangkan kalau misalnya HLOOKUP berarti membaca data secara horizontal. Untuk bentuk penulisan dari fungsi VLOOKUP itu sebagai berikut ini. Anak-anak bisa lihat sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup underscore value titik koma table underscore array titik koma call underscore index underscore 6 titik koma range underscore lookup tutup kurung. Nah, untuk keterangannya adalah kalau lookup value itu adalah nilai dasar data kita, jadi nilai sebagai dasar data. Sedangkan table array itu adalah range tabel data yang akan kita baca. Sedangkan call index num itu ada column index number, itu merupakan nomor urut yang menyatakan posisi kolom dalam suatu tabel gitu. Biasanya dimulai dengan angka 1. Sedangkan range lookup itu merupakan biasanya diisi dengan true jika tabel data diurutkan, atau kita isi dengan false jika tabel data tidak diurutkan. Baik anak-anak, sekarang kita langsung masuk aja ke contohnya. Di sini ada daftar sewa mobil. Di sini ada nama penyewanya, ada kode mobilnya apa, lama sewanya berapa hari, jenis mobilnya apa yang akan kita cari, dan total bayarnya. Dan untuk lama sewanya, ini kan Ibu nulisnya keterangannya 3 hari, 4 hari, 2 hari, 4 hari. Nah, tapi di sini sebenarnya Ibu nulisnya cuma angka 3, angka 4, angka 2, dan angka 4 ya. Jadi kamu bisa lihat di insert function ini, di formula bar ini, dia hanya ada angka 3 ya. Ibu menggunakan custom di number format ya. Ini sudah pernah Ibu ajarkan sebelumnya. Jadi gimana sih caranya supaya kita nulis angka 3, angka 4, tapi di belakangnya ada angka hari tanpa mengetik angka hari. Kenapa? Karena kalau kita tulis 3 hari, 4 hari, 2 hari, nanti dia tidak terbaca sebagai number. Kalau dia bukan masuk ke golongan number, maka dia tidak bisa masuk ke fungsi gitu ya. Nah, sekarang dalam mengerjakan lookup, biasanya kan kita menggunakan table array. Apa sih table array? Tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa table array itu adalah table tempat data itu berada. Nah, di sini ada table array-nya adalah data tabel mobil di sini. Ya, jadi ini adalah bank data kita. Jadi semua pencarian di sini bersumber dari tabel mobil ini. Dan supaya mempermudah kita dalam mengerjakan fungsi lookup, baik itu VLOOKUP maupun HLOOKUP, di sini kita akan memberikan nama atau nama tabelnya ya. Nah, caranya gimana? Di sini kita akan blok tabel mobil, tapi yang kita blok hanya detailnya saja, hanya isinya. Jadi headernya di sini, kepala tabelnya nggak usah ya. Jadi kita mulai blok dari A4 sampai dengan C7. Ini ya, dari A4 sampai dengan C7 kita blok. Setelah kita blok, lalu kita pergi ke sini, namanya name box. Nah, nih, name box ya. Name box di sini awalnya masih A4. Sekarang kita akan ganti nama, misalnya kita ganti nama menjadi mobil seperti ini ya. Lalu kita enter. Nah, gitu ya.
Jadi nanti kalau kita misalnya blok di sini, maka dia namanya adalah mobil. Sini ya berubah, jadi name box-nya berubah menjadi nama mobil. Nah, sekarang setelah kita memberikan name box atau nama tabel untuk table array kita, sekarang kita akan mengerjakan pertama ini adalah jenis mobil. Jadi, kita mau tahu Wina ini dengan kode mobil sekian, itu nama jenis mobilnya apa ya? Mungkin kalau kita lihat sekilas, kita bisa langsung lihat ya, M101 itu adalah Daihatsu. Nah, ini karena datanya cuma sedikit, tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu biasanya kan data peminjaman atau penyewaan itu banyak sekali. Oleh karena itu, biasanya kita menggunakan fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP untuk mengerjakan data ini. Ya, sekarang kita letakkan kursor kita di D11 ini karena kita mau mencari jenis mobil. Kalau sudah di D11, kita ke insert function. Di sini ada insert function fx, kita klik. Nah, akan muncul insert function. Nah, di sini kita bisa langsung ketik VLOOKUP di sini di atas ini ya, search for a function, atau kita langsung mencari di kategori. Kita klik, kita cari di lookup and reference di sini ya. Nah, nanti muncul banyak banget nih fungsi, kita carinya yang VLOOKUP. Nih, paling bawah ya, VLOOKUP, kita klik OK. Nah, muncul function arguments di sini. Sekarang kita akan mengerjakannya ya. Pertama, lookup value. Nah, lookup value ini kan adalah nilainya sebagai dasar data. Cara gampangnya adalah dia itu biasanya kode kita. Jadi kita itu mau mencari jenis mobil. Biasanya itu mencarinya itu dasarnya apa. Nah, kita menggunakan kode mobil di sini, gitu kan. Nah, sekarang kita akan klik di sini kode mobilnya. Di sini kan ada dua ya, ada kode mobil yang di sini di tabel mobil, ada kode mobil yang di daftar sewa mobil. Yang manakah yang kita tulis atau yang kita isi? Nah, yang kita isi adalah yang ada pada daftar sewa mobil ya. Jadi bukan yang di atas, tapi yang di sini. Kita klik di B11. Nah, di sini ya. Lalu table array. Nah, table array itu kan tabel data ini ya, si tabel mobil. Nah, supaya kita nggak ngeblok lagi, supaya dia tetap pada tempatnya, maka kita akan langsung ketik saja nama yang sudah kita buat, yaitu adalah mobil. Nah, setelah kita klik mobil atau ketik mobil, langsung muncul keterangan di sini ya, M101 Daihatsu 500.000 dan sebagainya. Gitu. Sekarang column index number atau call index 6 itu adalah ibaratnya itu adalah posisi kolom yang kita cari. Nah, sekarang kan kita sedang mencari jenis mobil ya di sini ya. Nah, jenis mobil ini pada table array kita, pada tabel data kita yang di atas ini tuh letaknya pada kolom keberapa. Gitu aja ya. Di sini kan ada 3 kolom aja ya. Kolom 1, kolom kode mobil, jenis mobil itu kolom kedua, dan tarif per hari kolom ketiga. Gitu. Nah, sekarang yang kita cari adalah jenis mobil. Jenis mobil di sini letaknya pada kolom keberapa? Kolom kedua ya. Jadi kolom kedua, kalau kolom ke-1 adalah kode mobil. Jadi kita isi angka 2. Tuh. Range lookup, karena ini kita nggak urutkan, jadi kita langsung ketik saja false. Nah, sebenarnya di sini udah kelihatan ya, ada tulisan Daihatsu, berarti nanti si Wina itu adalah mobilnya adalah Daihatsu karena kodenya M101. Kita klik OK. Nah, langsung muncul Daihatsu. Nah, untuk selanjutnya langsung aja kita double klik atau kita tarik ke bawah. Gitu ya, langsung ada isinya. Jadi untuk Cindy dengan kode M104 adalah Suzuki. Benar ya, di sini Suzuki. M103 adalah Mazda, di sini benar. M102 adalah Honda, gitu ya. Gini. Oke. Berikutnya kita akan mengisi kolom total bayar. Nah, di sini kita masih menggunakan fungsi VLOOKUP, tapi nanti akan ada sedikit modifikasi karena kan di sini total bayar ya, sedangkan di tabel mobil itu hanya ada tarif per hari. Berarti kita harus mencari berapa tarif per harinya menggunakan rumus VLOOKUP, lalu kita kalikan dengan berapa lama sewanya dia pada kolom ini ya. Oke, langsung aja. Pertama kita letakkan dulu kursor kita pada sel E11. Kita
sama dengan. Lalu insert function di sini karena masih di kategori lookup and reference, langsung kita cari aja VLOOKUP di bawah sini. Kita klik OK. Nah, sama seperti yang tadi, lookup value-nya untuk mencari total bayar, kita masih menggunakan kode mobil di sini ya. Nah, tapi tetap kita menggunakannya bukan kode mobil di atas, tapi kode mobil di bawah sini, yaitu di sel B11. Nah, table array-nya masih sama, kita menggunakan tabel data mobil. Nah, sekarang perbedaannya adalah pada call index number. Tadi, waktu kita mengerjakan jenis mobil, kita menggunakan angka 2. Kenapa? Karena jenis mobil pada table array kita berada pada kolom 2. Ya, di kolom 2 sini. Tapi sekarang kita mau mencari tahu berapa sih total bayar, yang artinya kita harus tahu dulu berapa tarif per hari. Nah, di sini pada table array kita, tarif per hari berada pada kolom ketiga. 1, kode mobil, 2, jenis mobil, dan 3, tarif per hari. Berarti kita isi angka 3. Gitu ya. Lalu range lookup-nya masih sama, kita isi false. Ya. Oke. Nah, di sini kan dia baru ada harga atau tarif per harinya ya. Sedangkan di sini kita mau mencari tahu berapa sih total bayarnya. Berarti kita harus mengalihkan apa? Mengalihkan total bayar, mengalihkan tarif per hari dengan lama sewanya. Berarti kita harus modif sedikit. Sekarang kita ke formula bar. Kita letakkan kursor kita di sini di formula bar. Nah, karena kita mau mengalihkan dengan lama sewa, berarti langsung aja kita kasih simbol kali, ya, bintang ini simbol kali dikalikan mana? Dikalikan lama sewa. Kita klik di C11. Gini ya. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, langsung ya, di sini langsung total bayar. Jadi total yang harus dibayar oleh Ibu Wina itu sebesar 1.500.000 ya. Tarif per hari 500.000 dikalikan dengan 3 hari 1.500.000. Langsung kita double klik. Nah, selesai deh. Gitu ya. Jadi ini adalah penjabaran dari fungsi VLOOKUP, dan selanjutnya kita akan masuk ke fungsi HLOOKUP. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi yang kedua, yaitu adalah fungsi HLOOKUP. Nah, HLOOKUP ini dia artinya kan horizontal ya. Berarti kita akan membaca data pada tabel secara horizontal. Nah, nanti kita akan lihat perbedaan bagaimana sih membedakan ketika kita melihat tabel, kita harus menentukan nih, dia menggunakan fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP. Nah, nanti akan Ibu berikan contohnya. Nah, untuk penulisan fungsi HLOOKUP ini dia rumusnya adalah sama dengan HLOOKUP buka kurung lookup underscore value titik koma table underscore array titik koma row underscore index underscore 6. Jadi perbedaannya adalah kalau tadi VLOOKUP itu dia column ya, call index 6. Sedangkan kalau horizontal dia karena posisinya itu horizontal maka dia row, yaitu baris, row index 6 titik koma range underscore lookup. Jadi sama aja, hampir sama dengan VLOOKUP, bedanya hanya ada pada row index number gitu ya. Nah, di sini kita akan langsung lihat ke contoh untuk penggunaan fungsi HLOOKUP. Oke, anak-anak, sekarang ini adalah contoh table array jika kita akan menggunakan fungsi HLOOKUP. Nah, anak-anak bisa bedakan ya, kalau tadi untuk VLOOKUP, dia itu posisi kepala tabelnya itu ada di atas sini, ya. Nih, contoh untuk VLOOKUP itu seperti ini ya, dia seperti tabel pada umumnya. Jadi kepala tabelnya di atas, lalu urutan detailnya gini, urutannya ke bawah ya, 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk HLOOKUP, dia itu model tabelnya itu seperti ini. Jadi nanti kalau kamu ngerjain tugas atau ngerjain ulangan, ketika kamu melihat tabel array-nya atau tabel datanya itu seperti ini modelnya, berarti dia menggunakan HLOOKUP. Gitu ya. Nah, sekarang seperti biasa, seperti seperti VLOOKUP, kita akan memberikan nama dulu ya, memberikan nama untuk table array-nya supaya lebih mudah nanti mengerjakannya. Kita blok dulu.
kita blok datanya dari B3 sampai dengan E5. Lalu kita ke name box, di sini kita klik. Nah, kita kasih nama misalnya mobil ya, kayak gini. Lalu kita enter. Oh, ternyata karena dia nama mobil sudah dipakai, kita ganti ya. Kita ganti ke apa ya? Mobil 2 aja deh. Mobil 2 ya. Kita kasih nama mobil 2. Kita enter. Oh, udah ada juga. Oke, sudah ada juga. Sekarang kita kasih namanya apa ya? Mobil 3. Mobil 3 ya. Nah, bisa ya. Jadi nama name box mobil 1, mobil 2 itu sudah pernah Ibu pakai sebelumnya, jadi nggak bisa. Sekarang kita menggunakan nama mobil 2. Jadi kalau kita blok di sini langsung namanya adalah mobil 3 di sini name box ya. Nah, langsung aja kita kerjakan jenis mobilnya. Seperti biasa, kita letakkan kursor kita pada sel yang ingin kita kerjakan, yaitu sel D9 jenis mobil. Lalu kita klik insert function di sini. Nah, karena sudah ada pada kategori lookup and reference, jadi kita nggak usah cari lagi. Di sini langsung kita cari aja VLOOKUP. Sekarang kita ngerjainnya HLOOKUP. Mana ya HLOOKUP? Nah, ini ya HLOOKUP. Kita klik OK. Nah, muncul function arguments di sini. Lookup value sama seperti VLOOKUP. Kita menggunakan pakai kode mobil, berarti kita klik di B9 di sini, kode mobilnya M101, kita klik B9, table array-nya menggunakan kode mobil yang tadi, kode table array-nya yaitu mobil 3. Jadi sesuai dengan penamaan kamu ya. Kalau kamu namain mobil 4, berarti tulisnya mobil 4. Kalau kamu ngasih nama misalnya tabel mobil, berarti tabel mobil aja. Oh iya, yang kamu harus tahu adalah ketika penamaan name box itu kita tidak boleh menggunakan spasi ya, nggak bisa. Jadi kalau misalnya mau ngasih nama tabel mobil, berarti ketiknya tabel underscore mobil di name boxnya. Jadi nggak bisa tabel spasi mobil, itu nggak bisa, gitu ya. Misalnya mau ngasih nama kode mobil, kode underscore mobil. Jadi menggunakan underscore ya. Sekarang row index number. Nah, tadi kan kalau vertikal, kalau misalnya VLOOKUP itu namanya kan call index number, artinya dia letaknya pada kolom keberapa. Nah, kalau misalnya di HLOOKUP kan dia secara horizontal, maka ditanyanya adalah dia terdapat pada baris keberapa. Kita sedang mengerjakan jenis mobil di sini ya. Jadi kode mobil itu baris 1, jenis mobil itu baris kedua, tarif per hari itu baris ketiga. Nah, di sini jenis mobil berada pada baris kedua. Gitu ya, berarti kita isi 2. Range lookup seperti biasa isi false saja karena tidak diurutkan. Klik OK. Nah, Mazda ya M101, double klik kayak gini. Nah, sekarang kita mau mengerjakan total bayar. Di sini lama sewa per harinya Ibu masih kasih angka 3, 4, 24 karena Ibu mau menjelaskan lagi, takutnya kamu ada yang sudah lupa gimana sih caranya mengcustom supaya angka yang kita tulis ini berubah namanya menjadi sesuai yang kita mau. Kalau misalnya hari berarti 3 hari, misalnya unit 3 unit, kayak gitu ya. Nah, caranya gimana? Jadi kita sebelum mengerjakan total bayar, kita edit dulu ya, kita custom dulu ini. Pertama kita blok dulu yang mau kita custom. Setelah kita blok, kita ke number format di tanda panahnya. Nah, terus kita ke bawah, more number formats. Nah, kita tunggu. Masih loading. Nah, alhamdulillah. Nah, kalau sudah akan muncul seperti ini ya. Kita ke pilihan custom di sini, custom. Kalau sudah, nah kan kayak gini ya. Sekarang kita letakkan kursor kita pada kotak di sini ya, sampai dia aktif nih. Lalu kita kasih spasi, kasih kutip 2, kita tulis ketik hari. Gini. Harus kita kasih kutip ya, karena hari itu kan dia adalah teks, jadi harus kita kasih kutip supaya dia terbaca pada rumus. Lalu kita oke. Nah, gini ya, langsung berubah
seperti ini. Tapi sebenarnya dia bukan 3 hari tulisannya, dia hanya angka 3 nih, di sini angka 3 ya. Gitu ya. Ini kalau misalnya nanti kamu ada yang udah lupa, kamu bisa ingat lagi. Sekarang kita langsung ke total bayar. Nah, total bayar caranya sama ya, seperti yang vertikal tadi, seperti VLOOKUP. Kita langsung ke insert function. Kita ke VLOOKUP. Ini VLOOKUP. Oke. Kita mau mencari tahu berapa tarif per hari ya. Lookup value-nya masih sama, kita masih menggunakan kode mobil sebagai sumber pencarian kita. Kode kita ya. Table array-nya masih sama, yaitu mobil 3. Lalu row index number. Nah, tarif per hari itu letaknya pada row berapa, baris berapa. Nah, di sini tarif per hari letaknya pada baris ke-3. Yang pertama adalah kode mobil, kedua jenis mobil, yang ketiga adalah tarif per hari. Berarti kita isinya row index number 3. Gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti kamu ngerjain tugas, misalnya dia letaknya pada kolom keempat atau kolom kelima, berarti ya kamu kelima atau baris keempat, baris kelima gitu ya. Jadi isinya sesuai dengan posisinya saja. Jadi nggak mesti 2, nggak mesti 3, sesuai dengan soal yang kamu dapatkan. Range lookup-nya masih sama, false. Nah, oke. Nah, ini dia belum selesai ya. Ini adalah masih tarif per harinya. Jadi tarif per harinya Mazda itu 400.000 ya, sesuai dengan ini. Karena ini namanya adalah total bayar, berarti harus kita kalikan dengan berapa lama sewa dia. Wina, Cindy, Taufik, dan Ihsan. Caranya gimana? Sama seperti VLOOKUP tadi, kita ke formula bar, kita klik. Nah, lalu kita kasih simbol kali, bintang ya dia, lalu kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan lama sewa, yaitu kita klik di C9 atau kita ketik manual C9 juga boleh. Lalu enter. Nah, langsung ya keluar harga totalnya yaitu 1.200.000. 400.000 dikalikan 3 hari. Double klik, selesai. Gitu ya nak. Jadi sebenarnya fungsi lookup itu insya Allah mudah sekali. Yang penting kamu tahu konsepnya ya. VLOOKUP dengan HLOOKUP. Baik anak-anak, jadi sekianlah materi tentang lookup kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.